Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sekalian, kita bertemu lagi di kajian Sirah An-Nabawiyah lewat video. Dan video-video ini kami buat untuk merespon beberapa peristiwa kekinian. Sengaja dibuat video pendek agar gampang dipahami. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang khilafah atau khalifah. Ini adalah seri ketiga dari pembahasan seputar khilafah ya. Dan ini tidak bisa dinafikan merespon ya munculnya atau dirilisnya film ya Jejak Khilafah di Nusantara, dan ini adalah puncaknya. Jadi pertanyaannya, apakah betul ya ada jejak khilafah di Nusantara? Untuk menjawab pertanyaan apakah ada jejak khilafah di Nusantara, ini tidak bisa dilepaskan dengan pijakan dan pemahaman kita tentang khilafah itu sendiri. Bagi yang berpendapat bahwa ya, khilafah hanya terbatas pada 4 sahabat baginda Rasul pengganti beliau setelah wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, terbatas pada 4 khalifah ini. Di luar itu tidak disebut dengan khalifah, atau pemerintahannya tidak disebut dengan khilafah, maka selesai. Ya, kita tidak bisa menemukan ada jejak khilafah di Nusantara kalau kita menganggap demikian. Walaupun ya dalam bukunya Sejarah Umat Islam, ya, Buya Hamka itu menyebut bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan itu pernah mengirimkan semacam delegasi ke Indonesia ya, sampai 2 kali. Tapi selain butuh pembuktian, tapi juga terlalu memaksakan ya kalau fakta ini atau info ini kita jadikan sebagai pijakan dan menyebut bahwa ada jejak khilafah di Nusantara. Nah, ini clear satu. Bagi yang berpendapat bahwa khilafah Islamiyah berhenti setelah wafatnya Ali, atau paling tidak setelah wafatnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ajma'in, maka selesai ya, tidak ada jejak khilafah di Nusantara. Namun ya, bagi yang berpendapat bahwa pemerintahan setelahnya, yaitu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Mamalik, dan sampai kemudian Turki Utsmani disebut sebagai khilafah Islamiyah, nah ini perlu diskusi cukup detail. Ya. Pertama, atau selanjutnya, bahwa yang mengatakan pemerintahan setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali adalah khilafah Islamiyah juga, ini tidak bisa disangkal. Banyak sekali ulama yang berpendapat demikian. Ya. Bahkan dalam bukunya ya Tarikhul Khulafa, ya, Imam As-Suyuti ya, ini versi terjemahan memang ya, tapi versi aslinya disebut Tarikhul Khulafa ya, membahas Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah ya, sampai kemudian bahkan Bani Abbasiyah di Mesir setelah runtuhnya Bani Abbasiyah di Baghdad ya. Beliau tidak menyebutkan Turki Utsmani karena usianya tidak sampai pada pemerintahan tersebut ya. Bahkan kita menyebut ya Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah ya, kita sebut khalifah yang ke-8 dari daulat ya, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Kita sebut dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Padahal dia setelah Khulafaur Rasyidin. Ya. Di beberapa buku ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga misalnya di buku yang ditulis oleh Profesor Khatibul Umam dan kawan-kawan ya, Sejarah Kebudayaan Islam ya. Sekilas saja kita lihat daftar isinya, ketika dibicara tentang Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, pada bab yang menjelaskan tentang beberapa penguasa Bani Umayyah ini ditulis di daftar isinya nama-nama khalifah Bani Umayyah. Dia nyebut khalifah ya. Lalu kemudian khalifah Bani Abbas yang menonjol, khalifah. Nah, lagi-lagi disebut dengan khalifah. Dan saya secara pribadi juga pernah nulis buku ya, Sejarah Para Khalifah, yang mengurai kehidupan Khulafaur Rasyidin, lalu kemudian Bani Umayyah, Abbasiyah, sampai kemudian Turki Utsmani runtuh ya 1124. Nah, demikian juga dengan
Dr. Hasan Ibrahim Hasan ya, dalam bukunya Sejarah dan Kebudayaan Islam. Ya, ini menjadi buku panduan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah formal kita ya. Juga disebutkan ya, walaupun yang di tangan saya ini versi terjemah gitu ya, tapi dalam daftar isinya kalau kita lihat sekilas, nanti jamaah bisa dalami lagi ya, disebutkan para khalifah Bani Umayyah. Artinya dia disebut khalifah ya. Saya kira tokoh-tokoh kita hari ini juga banyak yang menyebut ya, entah sadar atau tidak, atau kemudian karena mungkin sudah terbiasa, menyebut Turki Utsmani itu sebagai kekhalifahan. Nah, kekhalifahan Turki Utsmani, kekhalifahan Abbasiyah, kekhalifahan Umayyah, dan seterusnya. Nah, jadi tidak sedikit yang berpendapat bahwa pemerintahan Islam setelah wafatnya Khalifah Rasyidin itu juga disebut dengan kekhalifahan. Ya. Landasannya apa? Ya? Bagi yang mendefinisikan bahwa, dan ini saya kira patut kita garis bawahi untuk menjembatani dua pemikiran ini. Dan secara pribadi saya lebih cenderung pada pendapat ini ya. Yang dimaksud dengan kekhalifahan Islamiyah adalah suatu pemerintahan ya, yang menaungi seluruh umat Islam atau mayoritas umat Islam. Artinya bentuk pemerintahannya bisa jadi kerajaan ya, seperti Bani Umayyah, Abbasiyah, dan bahkan Turki Utsmani. Atau mungkin bentuk kerajaan sistem pemerintahan yang lain ya, bahkan kerajaan pun bisa disebut sebagai kekhalifahan. Toh tiga kekhalifahan besar sebutnya dengan tiga kekhalifahan dalam sejarah Islam ya, Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani itu kerajaan, tapi disebut dengan kekhalifahan. Mengapa? Karena mereka menaungi mayoritas umat Islam. Daud alaihissalam walaupun raja, tapi oleh Al-Quran disebut dengan khalifah. Ya Dawudu, ya, inna ja'alnaka, kata Allah SWT, khalifah fil ardi. Jadi Nabi Daud itu khalifah, walaupun dia adalah raja. Mengapa? Jadi karena dia menaungi ya, mayoritas umat Islam pada waktu itu. Jadi khalifah adalah, atau kekhalifahan Islamnya adalah sebuah kekuasaan yang punya wewenang menaungi ya, mayoritas sebagian besar daulah, kerajaan-kerajaan kekuasaan Islam yang lainnya. Karena itu hari ini nggak ada. Karena tidak ada kekuasaan Islam satupun ya dalam negara manapun yang menaungi seluruh umat Islam. Ya. Nah, saya ingin simpulkan bahwa kalau kita menganggap kekuasaan setelah Khalifah Rasyidin sebagai khalifah ya, sampai kemudian Turki Utsmani, nah berikutnya adakah jejak ya, kekhalifahan itu di Nusantara? Ini tidak bisa dinafikan ya, walaupun sedikit ya, dan mungkin tidak resmi, tapi kita temukan banyak sekali bukti hubungan ya, antara kerajaan kekhalifahan, kalau boleh disebut kekhalifahan Abbasiyah, bahkan dari kekhalifahan Bani Umayyah ya, ada surat menyurat Raja Sriwijaya ya, di Sumatera dengan salah seorang Khalifah Umayyah. Demikian juga dengan yang sangat jelas sekali ya, kerajaan Aceh ya, ada surat menyurat dan saling mengirimkan delegasi dengan kerajaan Turki Utsmani, walaupun ada pendapat mengatakan bahwa Turki Utsmani belum mau mengakui kerajaan Aceh itu sebagai bawahannya, tapi tidak bisa dinafikan ya. Demikian juga dengan kerajaan Demak. Jadi tidak bisa dinafikan ada hubungan antara ya, kekhalifahan Abbasiyah, mungkin Turki Utsmani itu dengan kerajaan-kerajaan kesultanan Islam di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah hubungan itu bisa disebut sebagai jejak? Ya, apakah hubungan yang terjalin, sisa-sisa hubungan itu bisa disebut sebagai jejak kekhalifahan atau jejak khilafah? Nah, ini lagi-lagi terkait dengan paradigma dan cara berpikir kita. Ini kan seperti kalau ditanya jejak penjajahan di Indonesia itu sejak atau selama 350 tahun. Itu ngitungnya dari mana? Ya. Kalau ngitungnya dari masuknya VOC ke Indonesia ya, abad ke-16 sampai kemudian abad ke-19 45 ketika Indonesia mereka, ya bisa jadi ya 350 tahun, bahkan bisa jadi lebih gitu kan.
Kalau ngitungnya dari situ. Ya. Jadi jejak penjajahan Belanda di Indonesia 350 tahun kalau dihitung dari masuknya VOC. Pertanyaannya adalah apakah masuknya VOC tersebut bisa disebut penjajahan? Sudah bisa disebut penjajahan. Padahal hubungan mereka kan hubungan perdagangan. Ya. Bahkan kalau kita runut ke sejarah kekinian lagi, ya, Perang Diponegoro itu berakhir pada tahun 1830. Artinya sebelum itu, ya, ke tanah Jawa belum bisa disebut sempurna dijajah oleh Belanda. Nah, jadi kalau kita hitung 1830 sampai 1945 itu kan cuma 100 sekian tahunan, nggak nyampe 350 tahun. Apalagi kalau kita bicara tentang Aceh yang lebih belakangan lagi menyerahkan kekuasaannya kepada penjajah Belanda. Nah, tapi kita simpulkan bahwa bukan simpulkan tapi lazim dalam catatan sejarah kita bahwa jejak penjajahan Belanda di Nusantara, ya, 350 tahun. Nah, jadi tidak salah juga, ya, barangkali kalau ada yang mengatakan ada jejak kekhalifahan Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya adalah kalau kita sudah berpikir seperti ini, dan ini penting untuk pembahasan berikutnya, apakah jejak kekhalifahan di Nusantara ini akan membahayakan NKRI atau tidak? Ya, pertanyaan fokusnya lagi adalah mungkinkah semangat mendirikan kekhalifahan Islam ini, ya, akan membahayakan NKRI atau tidak? Atau bisakah kita menegakkan kekhalifahan Islamiyah tanpa merobohkan bangunan bernama NKRI yang kita cintai ini? Nah, kita akan bahas pada video berikutnya insya Allah. Tetap di channel Happy Andi Bastoni. Jangan lupa, ya, subscribe, like, dan share untuk mendapatkan kajian-kajian berikutnya insya Allah. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.